Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Stella Wijaya. Kali ini judul renungan audioku adalah Pemuli Luka. Aku mengikuti acara di Samadhi yang berjudul Sakramentologi Angkatan Kedua. Bulan Januari ini sudah berlangsung pertemuan pertama, yaitu tentang Sakramen Baptis dibawakan oleh Romo Rudi Hartono PR. Dan sesi kedua, Sakramen Perkawinan dibawakan oleh Romo Erwin Santoso MSF. Sebelum aku mengikuti acara ini, secara kebetulan aku bertemu dengan Romo pembimbingku yang tinggal di Samadhi juga, Romo Romanus Heri Santoso PR. Aku bertemu dengannya dan bicara singkat tentang kegiatan kuliah aku, tentang acara sakramen yang akan Romo bawakan nantinya. Romo membawakan tentang sakramen imamat karena Romo Romanus banyak pengalaman dalam membimbing para frater menjadi calon imam. Iya. Acara hari itu sakramentologinya berjalan dengan lancar. Pak Luis membuka acara sebelum Romo menjelaskan. Kata beliau ada istilah salve. Salve itu seperti arti kata shalom. Salve seperti kata ave dari Ave Maria, artinya salam yang mengandung hormat dan pujian. Oh, nanti aku tanya Romo pembimbingku, Romo Romanus, bagaimana penggunaan kata salve ini ya. Ya, lalu secara singkat, Romo Rudi Hartono pengajarannya, pembawaan penjelasan di depan kepada kami semua para peserta saat itu begitu bagus sekali ya. Gayanya sungguh natural, penuh dengan ekspresif, pengalamannya luar biasa, ilmunya tinggi. Pokoknya hari itu sangat berkesan sekali. Sakramen Baptis Romo Rudi menjelaskan bahwa artinya adalah sebuah tanda materai bahwa kita yang menerima sakramen baptis menerima berkat Allah dan kita terdaftar dalam kerajaan sorga. Lalu dengan menerima sakramen baptis kita dihapus dari dosa asal. Berarti juga kita bisa mengikuti sakramen lainnya dalam gereja Katolik dengan terlebih dahulu dibaptis. Kita mengaku percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh indah sekali makna dari sakramen baptis ini ya. Lalu Romo Rudi Hartono juga menegaskan bahwa sakramen inisiasi ya, yaitu sakramen baptis, krisma, ekaristi, walaupun sakramen ini berbeda dan terpisah, tetapi semua harus tetap dilaksanakan. Sakramen krisma juga penting. Sakramen krisma itu berarti penguatan. Jadi kita yang menerima sakramen krisma jadi semakin bersemangat dalam melayani Tuhan. Ya demikian. Lalu aku sharing singkat tentang sakramen perkawinan ya. Dibawakan oleh Romo Erwin. Sakramen perkawinan itu berarti bermakna, catatanku. Kalau udah capek-capek nyatet tadi buat ini. Nah, ini ada nih. Aku udah apa sedikit-sedikit sih, tapi perlu gambaran juga nih. Ini serius aku baca dari catatanku yang aku catat dengan serius sekali karena aku concern juga terhadap masalah perkawinan. Aku sebenarnya belum ingin terpanggil masuk anggota SKK ya di gereja, tapi aku pemerhati dan sangat banyak saran dan pendoa juga untuk berbagai macam masa. Kan aku harus mengerti juga dong tentang hukum-hukum gereja ya. Dijelaskan dalam KHK Kanon 1141 berkata, perkawinan Katolik antara dua orang yang sudah dibaptis secara Katolik termasuk dalam sakramen. Perkawinan Katolik tidak terceraikan kecuali oleh kematian.
Dan dalam MRT ya tulisannya, MRT 2017 disebutkan bahwa perkawinan secara agama baik sakramen atau perkawinan tidak sakramen bersifat tidak terceraikan. Aku sebenarnya tidak terlalu akan membahas tentang sakramen perkawinan karena renungan ini berkonsep segala umur juga ya. Jadi mungkin aku tulis dalam renungan dokumentasi pribadi untuk mendoakan atau konseling orang, nggak tahu pas aku umur berapa itu ya. Nah, aku pas lagi jam istirahat, aku berdoa di Gua Maria. Gua Marianya, Bunda Marianya menggendong anak-anak Yesus memakai baju khas Jawa gitu. Indah sekali, bagus sekali dengan berbagai macam bunga-bunga, ada lilinnya. Aku menyalakan 4 lilin, 4-nya bukan bermakna yang tidak baik ya, 4 itu, tapi bermakna ya kesungguhan hati aku juga ya. Apa hubungannya ya? Bisa-bisaan aku aja. Nggak, maksudnya gini, yang dibahas bukan itu. Lalu aku pas lagi menuju balik ke kelas ya, aku tidak sengaja tanganku ngambil sendiri ke bawah, ada bunga kamboja, satu kuntum bunga kamboja yang mekar, yang bersih, yang jatuh di tanah gitu, tapi masih bisa aku bersihkan aja. Aku langsung pakai di kuping aku, di telinga aku, satu buah bunga kamboja. Aku jadi ingat kalau SMP dulu kan aku pernah retret di Samadhi ya. Aku SMP juga pernah ikut pramuka. Lalu pas lagi pemilihan kelompok bunga-bungaan, semua bunga, anggrek, mawar, melati, semua yang ada di taman itu udah habis dipilih sama teman-teman yang lain, dan rebutan bunga aster, bunga matahari, semua yang cantik-cantik banget. Pas grup aku kebagiannya bunga kamboja. Ya karena udah gak ada pilihan lain selain yang ya bagus-bagus yang tadi. Sebenarnya aku nggak terlalu ngerti saat itu bunga kamboja gimana, terus dalam hati kok bunga kamboja ya pada saat itu. Lalu aku mikir pas lagi aku pakai bunga itu, terus aku baru sadar bahwa bunga itu warnanya kuning. Aku suka warna kuning dan bunga itu wangi. Pas aku pakai di telinga aku kan ngambil konsumsinya ada kue-kue lemper, pisang molen, enak banget makan pakai teh anget gitu. Nah, ada bapak-bapak bilang, "Ibu, bunga kambojanya cantik sekali." Dia kayak hampir berteriak gitu. Enggak berteriak, sampai agak ngomongnya keras. Ya emang bunga kamboja itu ternyata cantik sekali. Nah, itu nanti renungan tentang bunga kamboja lain kali. Jadi panjang urusan. Pokoknya aku kenapa pakai bunga kamboja itu karena aku suka dengan nuansa mistis yang baik ya, karena bunga kamboja juga berkaitan dengan mistis. Ya sebagai pendoa juga harus bisa segala topik juga sebenarnya, yang ringan-ringan aja dulu deh nih. Lalu aku sebagai penutup ya, aku bilang apa nih, mana catatanku lagi. Lalu harus pakai pegangan catatan juga kalau dalam renungan audio. Nah ini penutupnya ini, aku merasakan di tempat samadhi ini suasananya begitu fresh udaranya, walaupun siang sejuk, banyak pohon gitu ya, tapi apa ya namanya ya, hadirat kesembuhan juga banyak, energi penyembuhan, energi pemulihan luka terutama ya. Aku berasa sekali bahwa di tahap ini suka duka, terutama proses kedukaan yang sangat amat dan cobaan sebelumnya yang silih berganti, yang datang bertubi-tubi kepadaku, seperti apa ya, Tuhan menghiburku di sini juga. Jadi aku pun baru sadar bahwa lukaku itu telah pulih sepenuhnya dari yang proses kedukaan, terutama yang tentang kehilangan suamiku dan sebagainya itu ya, yang sangat amat sedih. Dari beberapa tahap yang Tuhan bantu lewat berbagai macam cara, lewat teman-teman, doa dan sebagainya, belajar firman. Dan di tahap ini aku merasa begitu damai, dan mulai sejak hari itu, hari sakramentologi pelajaran yang pertama, aku udah gak nangis-nangis lagi. Puji Tuhan. Salve semuanya, salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun juga kita berada.